God is good all the time. and all the time. God is good. Sekali lagi, Allah itu baik selamanya. Allah itu baik. Haleluya. Kita beri tepukan yang paling gemuruh. Terima kasih untuk tim yang melayani kita pada pagi hari ini. Dan tidak terlambat dari saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada semua jemaat Tuhan, baik yang bersama dengan kita melalui live streaming di rumah, di tempat kerja, baik yang di dalam ruangan ibadah ini. Ya, kita percaya kasih anugerah Tuhan itu selalu ada buat kita. Amin. Dan puji Tuhan atas anugerahnya, atas kasihnya buat setiap kita sehingga kita dapat berkumpul, berada di hari yang ke-16 dalam tahun 2022 ini. Sewaktu masuk ke dalam tahun baru kan hati kita akan tertanya-tanya, Tuhan, apa lagi yang akan saya lalui ke depan? Ya, God, what next? Ya kan? Kita akan tertanya-tanya kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2021 dan saat kita melangkah masuk di dalam tahun yang baru, pasti ada sesuatu yang baru juga yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Ya, sebelum saya teruskan dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Segala pujian hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kebaikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama menaikkan pujian syukur kami, menyembah Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan melalui segala persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan sebelumnya, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah dari isi hati Tuhan sendiri. Biar melalui firman Tuhan yang kami belajar pagi hari ini, jemaat Tuhan diberkati dan nama Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari saya bawa kita imbas kembali perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Pasti ada banyak momen suka duka yang telah kamu dan saya alami, lalui. Cuma satu hal yang harus kita ingat adalah penyertaan Tuhan itu begitu sempurna buat setiap kita. Amin. Kalau bukan Tuhan, seharusnya ini perkataan yang kita ungkapkan. Kalau bukan Tuhan, mana mungkin saya mampu ada di hari yang ke-16 ini. Betul? Dan hari ini kita berada di tahun yang baru, malah di tahun yang ke-6, di hari yang ke-16 dalam tahun yang baru itu. Pasti ada banyak rahasianya yang tersendiri dalam tahun 2022 ini. Seorang dari kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Begitu banyak rahasia Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita ungkapkan secara manusiawi kita, tetapi Tuhan tahu itu. Tinggal sekarang ini kamu dan saya persiapkan strategi kita, next strategy. Apa yang harus kita persiapkan ke depannya untuk hari esok, mempersiapkan diri kita. Apa yang tidak dapat kamu dan saya capai, nikmati tahun yang lalu, maka tahun ini usahakan untuk menggapai impian kita, mencapai cita-cita kita. Apa kesilapan, kesalahan kita di tahun yang lalu, untuk di tahun yang baru jangan diulang lagi. Dan satu hal yang sangat penting untuk kita ingat dan renungkan bersama adalah jangan pernah terlepas untuk mengalami hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Tidak ada orang yang mau hidupnya statik di situ saja. Pasti ada orang yang punya cita-cita yang besar untuk kehidupannya ke depan. Nah, jadi jangan pernah terlepas untuk mengalami hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Dan saya petik tema ini dari teks pembacaan Yesaya 65 ayat 17 hingga 25 yang berbicara tentang janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Saya tidak akan bacakan ayat ini karena ayat ini akan kita bahaskan dalam poin-poin yang akan kita lihat seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan kitab Yesaya ini, saudara, bahagian ini menyatakan nubuatan. Allah menyatakan nubuatan melalui Yesaya untuk memberikan pengharapan dan penghiburan
kepada umatnya waktu mereka tertawar di Babel 150 tahun lamanya. Begitu lama, masa yang begitu panjang. Dan saat itu Yesaya menubuatkan tentang kehidupan yang damai. Damai yang tidak ada orang yang terkecuali, tidak ada orang yang terpilih atau ada orang yang tertinggal. Untuk semua orang, meliputi seluruh ciptaan. Karena Allah, Dia akan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru yang penuh dengan sorak-sorai. Dan waktu itu penduduk girang sehingga tiada lagi tangisan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yerusalem baru itu akan menjadi tempat bagi orang yang sihat, yang berumur panjang, yang hidupnya makmur, di mana keadaan ini menandakan berkat dan kehadiran Allah. Itu ada untuk semua umat yang dikasihinya. Jadi saudara, melalui ayat pembacaan ini nanti kita akan melihat bahagian-bahagian yang dimaksudkan dengan hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, kalau kita perhatikan dalam teks tadi, ya boleh tengok Alkitab kita, ayat yang ke-17. Hidup yang diperbaharui oleh Tuhan itu berarti tidak mengingat hal-hal yang lama. Ya, ayat 17 yang berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak lagi timbul di dalam hati. Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu lagi mengingat hal-hal yang sudah berlalu. Masa lalu itu adalah sejarah. Ya, masa lalu kita itu adalah sejarah. Masa sekarang ini adalah reality kehidupannya, kenyataannya. Dan masa depan itu adalah harapan kita. Apa yang kita harapkan untuk hari-hari ke depan ini. Saudara, kalau kita perhatikan kehidupan kita melalui 3 fasa kehidupan ini, zaman ini manusia sedang berjalan dari satu titik kehidupan ke titik kehidupan yang lain. Ya, dari masa lalu kita, sejarah hidup kita melangkah kepada masa yang sekarang, realitinya. Dan kita akan melangkah kepada masa depan kita, yaitu harapan yang kita impikan selama ini. Dengan arti kata lain, saudara, setiap manusia tak ada yang terkecuali akan mengalami 3 fasa kehidupan ini. Jadi bagaimana perjalanan kehidupan kita di tahun yang lalu? Apakah semuanya baik-baik saja? Atau apakah saudara sedang bergumul dalam kehidupan saudara tahun yang lalu? Masalah silih berganti, cabaran tantangan datang dan pergi. Apa sebenarnya yang firman Tuhan ingin katakan kepada kita? Ingin jelaskan kepada kita agar tidak mengingat masa yang lalu. Saudara, saat kita tidak mengingat lagi masa-masa yang lalu, momen-momen terberat dalam hidup kita, itu berarti kita sedang mensyukuri campur tangan Allah. Campur tangan Allah dalam kehidupan kita, itu yang saya katakan tadi, kalau bukan karena Tuhan. Itu yang harus kita ungkapkan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada pada hari ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak akan mampu melangkah kepada tahun yang baru. Artinya, jangan mengingat masa-masa sulit yang membuat kita merasa beban kehidupan kita itu sangat berat. Ya kan, ada orang selalu kita meratapi nasib kita pun tidak guna. Itu masanya untuk kita move on. Nah, nanti kita akan lihat bagian itu. Jangan mengingat masa-masa sulit yang membuat kita ini merasakan beban hidup itu sangat berat, sehingga kita tidak mampu untuk menghadapinya, tidak mampu untuk melangkah, takut untuk melangkah. Karena kita dibayangi oleh masa-masa silam kita, ya kan? Tetapi kita harus bersyukur atas campur tangan dan penyertaan Allah dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya mampu melalui saat-saat sulit itu, saat-saat sukar dalam kehidupan kita itu, bukan karena kekuatan saya, tetapi itu semua adalah karena anugerah Tuhan untuk kita. Campur tangan Allah itu berarti akan ada rencana indah Tuhan dalam hidup kita. Tak ada orang yang hidupnya kalau dia susah-susah terus, ya kan? Pasti ada satu saat dia akan menikmati kehidupannya, bahagianya sendiri. Yang kedua, saat kita tidak mengingati masa lalu kita, berarti kita mengerti bahwa betapa besar kasih Allah itu untuk umatnya.
Sewaktu kita mengalami momen terendah dalam hidup kita, kita terpuruk dalam hidup kita sering bertanya pada Tuhan kan, Tuhan apalagi? Tuhan tak cukupkah yang kau kerjakan dalam hidup saya selama ini? Tuhan saya sudah letih, Tuhan saya tidak mampu. Tetapi harus kita ingat, di dalam keadaan seperti itu, ingat betapa besar kasih Allah itu untuk umatnya. Tidak terkecuali untuk kamu dan saya. Kasih Allah itu dibuktikan saat Nabi Yesaya bernubuat bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari pergolakan yang sedang berlaku. Dalam kehidupan yang sedang melanda mereka, pergolakan, banyak hal yang berlaku. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat atas kehidupan umatnya, termasuk kita pada saat ini, kamu dan saya. Dan Tuhan mau memberi penghiburan kepada semua umatnya yang sedang mengalami pergumulan dan putus asa, agar mereka memiliki pengharapan hidup. Saudara, inilah alasan mengapa Tuhan tidak mau lagi kita mengingat masa-masa lalu kita. Karena Tuhan tidak mau kita terpuruk di tempat itu. Tuhan tidak mau kita dibayangi oleh kesilapan, dosa-dosa silam kita, sehingga mengikat kita dan kita tidak mampu keluar dari keadaan itu. Tuhan tidak mau. Kuasa dan kasih Allah itu tidak pernah berubah. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang tidak ada pengharapan, tidak ada kuasa dalam kita rasakan dalam hidup kita, tetapi kasih Allah itu tetap bekerja. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Yaitu move on, move forward. Hidup yang move on, hidup yang move forward adalah hidup yang mampu meninggalkan masa lalu, berdamai dengan masa lalu, dan berani menerima kehidupan pada situasi dan kehidupan yang baru. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kalau kita perhatikan sikap Rasul Paulus ini dapat kita contohi. Rasul Paulus dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah secara total, sehingga dia tidak khawatir, tidak gentar, tidak takut menghadapi tantangan yang berat, bahkan yang harus mengancam nyawanya sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa masa lalu, apa yang pernah terjadi sebelumnya tidak akan pernah mengikat langkah hidup kita. Bahkan dengan tulus, kita dapat melangkah maju ke depan dengan adanya tuntunan Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup yang diperbaharui Tuhan, artinya ada sorak-sorai dan kegirangan. Perhatikan ayat 18 hingga 19. Yang berkata, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adanya sorak-sorai kegirangan bukan artinya kita tidak lagi menghadapi masalah. Bukannya tanda kita kebal terhadap masalah. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah, walaupun kamu dan saya menghadapi pergumulan, walaupun kita mengalami tantangan dalam kehidupan, cabaran yang berat silih berganti, campur tangan Tuhan itu selalu ada. Sukacita dari Tuhan itu akan tetap melimpah dan mengalir dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita memiliki pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada tuntunan Tuhan yang membawa kamu dan saya kepada kebaikan Tuhan. Banyak sebenarnya rencana Tuhan yang begitu indah buat kamu dan saya. Tetapi kita yang manusia ini tidak mampu menyelami pekerjaan Allah. Saudara, saat itu orang Israel, mereka sedang ada dalam pembuangan, ya. Mereka saat itu diajak oleh Allah untuk bersorak-sorai, dengan berteriak, dengan penuh kegirangan. Saudara, ajakan ini bukan sekadar untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka karena menerima pembebasan dari pembuangan, tetapi untuk membuktikan, menunjukkan kepada mereka bahwa ada sikap Allah yang bersedia,
yang siap untuk menebus, siap untuk menerima dan memperbaharui mereka kembali. Saudara, itu tujuan kita hidup. Kehidupan kita tidak boleh statik, terhenti di situ saja. Kita harus siap untuk diperbaharui hari demi hari. Belajar jangan pernah berhenti. Bayangkan saat itu Allah yang sebelumnya sangat murka, sangat marah dan menghukum bangsa Israel ini masuk ke dalam pembuangan. Tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, Dia memanggil mereka kembali. Bahkan Allah memberkati mereka. Allah memperbarui perjanjian dengan mereka, supaya mereka dapat menerima kembali hak mereka, kewajiban mereka sebagai umat-umat Allah. Nah, saudara-saudari Tuhan Yesus kasihi, demikian juga yang harus kita lakukan pada saat ini, yaitu bersorak-sorai, mensyukuri apa yang kita miliki dalam hidup kita. Mensyukuri meskipun apa yang ada pada kita itu sangat sedikit. Nikmati kehidupan kita itu. Ingat bahwa kita hidup sampai hari ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena campur tangan Tuhan, kebaikan kasih setia Tuhan. Kalau kita renungkan, saudara, berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak kesilapan kita yang kita lakukan setiap hari. Bahkan yang kita sudah lakukan sepanjang tahun 2021, tetapi Allah tetap saja tidak mau mengingat masa lalu kita. Hanya ketika kita mau dan siap mengakui kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, maka Allah akan tetap mengasihi kita. Dia mengampuni dan memberkati seluruh kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, hidup yang diperbaharui oleh Tuhan berarti tidak ada kematian. Ayat 10 yang mengatakan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah, saudara, dalam hal ini kita harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini bukan berbicara tentang kematian secara fisikal, tetapi kematian rohani kita. Kematian rohani berarti terpisahnya kehidupan kita ini dari Allah. Kata Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka telah membawa kematian bagi seluruh umat manusia. Perintah Allah untuk Adam dan Hawa adalah mereka tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka patuh? Tidak. Kalau dalam ayat itu kita perhatikan ungkapan pastilah engkau mati. Ini menandakan ada kematian yang akan terjadi secara terus-menerus, yang dimulai dari kematian secara rohani kita. Dan kematian rohani ini menyebabkan Adam terpisah dari Allah. Bahkan tindakan Adam untuk bersembunyi dari Allah dalam Kejadian 3 ayat 8 itu menunjukkan perpisahan ini. Adam bersembunyi, saudara. Dan juga Adam berusaha untuk meletakkan kesalahan itu ke atas bahu Hawa, wanita itu. Kejadian 3 ayat 12 mengatakan ayat ini. Dan sayangnya kematian rohani ini bukan hanya terhenti sampai di situ. Adam membawa dosanya kepada umat manusia. Dan ini dijelaskan dalam Roma 5 ayat 12. Dengan menyatakan bahwa dosa dan kematian itu masuk ke dalam dunia dan tersebar kepada semua orang melalui dosa Adam. Kita perhatikan Roma 5 ayat 12 itu. Dan selain itu Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Orang berdosa harus mati. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, alamilah hidup yang diperbaharui oleh Tuhan setiap hari. Jangan pernah memberikan ruang, jangan pernah memberikan celah kepada iblis
ruang kecil kepada iblis untuk masuk dalam kehidupan kita dan merosakkan segala yang kita miliki dalam hidup kita. Dan jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka tujuan hidup kita sebagai orang percaya bukan lagi kematian, melainkan kehidupan kekal. Dan inilah pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus, yang walaupun kita harus melalui kematian secara fisikal, namun tujuan hidup kita adalah kehidupan kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan buat setiap kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keempat, hidup yang diberkati, diperbaharui oleh Tuhan berarti tidak ada kesusahan. Ayat 21 hingga 24 yang berkata, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ada mengatakan kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari, ya kan? Ini juga janji Tuhan untuk kamu dan saya pada saat ini. Karena yang pastinya hidup yang diperbaharui Tuhan itu tidak ada kesusahan. Kalau ada pun, Tuhan akan pasti memberikan kita jalan keluar. Amin. Tak akan kita melalui jalan buntu di dalam hidup kita. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang kita inginkan untuk kita capai, untuk kita perolehi, untuk kita nikmati dalam hidup kita? Saudara, saat ini ada ramai orang berlumba-lumba untuk memenuhi keperluan hidupnya, meskipun harus mengorbankan segala milik mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya kita hanya menyusahkan diri kita jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan pikiran kita yang hanya terbatas itu. Karena dalam keterbatasan kita itu, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi umatnya untuk kamu dan saya nikmati. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Yesaya 65 ayat 24, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ya, sebelum mereka berbicara, aku sudah mendengarkannya. Jadi karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah percaya, tetaplah yakin dan pasti bahwa ada selalu ada berkat di sebalik kesulitan, di sebalik kesusahan yang kita alami. Ingat kembali bahwa Yusuf pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ayub juga mengalami masa-masa sukar dalam hidupnya. Tetapi bayangkan, imbas kembali setelah kesulitan itu, setelah kesusahan itu berlaku, ada pemulihan Tuhan terjadi. Amin. Itu yang kita rindukan, saudara. Jadi di masa-masa sulit ini jangan kita berdiam diri. Bangun kehidupan doa kita. Baca firman Tuhan. Hiduplah di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa selalu ada berkat di sebalik setiap kesulitan kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, hidup yang diperbaharui Tuhan berarti akan ada pembaharuan hati dan pikiran kita. Ayat yang terakhir, ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang akan berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian terakhir dalam ayat ini menjelaskan akan ada hubungan yang baik antara mereka, antara manusia juga. Mengapa? Yaitu karena ada pembaharuan dalam hati dan pikiran manusia, dalam pikiran mereka ini. Bayangkan dalam
ayat 25 tadi mengatakan bahwa serigala dan domba akan bersama-sama makan rumput. Bukankah si serigala itu memakan si domba? Seharusnya, ya kan? Tetapi keduanya akan bersama memakan rumput dan singa akan makan jerami. Saudara, kalau kita imbas kembali keadaan ini sebenarnya sama seperti yang mereka lakukan ketika berada di dalam Bahtera-Noh. Macam mana mereka boleh hidup bersama? Ada ular, ada singa, ada hewan pemangsa kan? Di dalam Bahtera-Noh. Umat Allah itu meskipun seperti kawanan domba di tengah-tengah serigala, mereka akan tetap merasa aman dan tidak mendapat celaka. Allah memang tidak akan menghancurkan kekuatan dan mengikat tangan musuh mereka seperti sebelumnya. Tetapi Allah terlebih dahulu mengubah hati, pikiran mereka. Allah akan mengubah kecenderungan, kebiasaan mereka oleh karena kasih anugerahnya. Demikian juga dengan kita. Segala kebiasaan buruk kita sebelum ini, segala kecenderungan kita yang tidak baik selama ini, Tuhan akan ubah. Tuhan akan ubah pola pikir kita. Tuhan akan ubah hati kita. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bayangkan ketika Allah mengadakan pembaharuan dalam hati dan pikiran manusia, apa yang akan berlaku? Manusia akan diubah. Kamu dan saya akan mengalami perubahan. Ia diibaratkan seperti singa yang tidak lagi menjadi binatang buas. Sebaliknya singa itu akan makan jerami seperti lembu. Ia mengenal pemiliknya, ia mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, sama seperti seekor keldai. Dan saat pembaharuan hati dan pikiran manusia itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, iblis akan dirantai, naga akan diikat, sebab ular akan kembali hidup dari debu. Maksudnya saudara, musuh terbesar itu akan membinasakan diri mereka sendiri untuk selama-lamanya. Dan sekarang ia hanya makan debu, sesuai dengan hukuman Allah yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 14. Dengan perutmu lah engkau menjalar dan debu tanahlah yang kau makan seumur hidupmu. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita ini memberikan diri kita untuk diperbaharui oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hati kita. Tuhan akan mengubah pikiran kita. Tuhan akan mengubah sikap kita, perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita. Seperti singa pemakan daging diubah menjadi pemakan jerami. Serigala yang diubah untuk dapat makan bersama dengan mangsanya. Begitu luar biasa saudara. Artinya akan ada pembaharuan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sehingga mencapai sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan kita pagi ini, alamilah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Alamilah kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, dengan tidak lagi mengingat hal-hal yang lama. Karena ada sorak-sorai dan kegirangan dari Allah itu untuk kita dalam kehidupan kita. Tidak akan ada kematian, tidak akan ada lagi kesusahan dalam hidup kita. Tetapi yang pasti akan ada pembaharuan dalam hati dan pikiran kita. Untuk setiap umat manusia yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu janji Tuhan untuk setiap kita. Amin. Jadi ingatlah bahwa Tuhan sudah menyatakan kebaikannya untuk kita nikmati. Janji Tuhan yang manis, yang indah akan kita rasakan, akan kita nikmati dalam hidup kita ketika kita siap untuk menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipulihkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang sangat baik, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada pagi hari ini, yang mengajar kami, bahkan menegur kami, agar kami akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ibadah ini, baik yang menyertai kami melalui live streaming, di rumah, di tempat kerja, bahkan dimanapun mereka berada. Kami percaya janji Tuhan itu ada untuk setiap kami.
Tinggal kami untuk meresponi segala janji Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sudah memulakan persekolahan mereka secara bersua muka, Tuhan. Engkau menyertai mereka, lindungi, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari sakit penyakit yang sedang menular pada saat ini. Sertai mereka ya Tuhan, keluar masuk mereka ya Tuhan. Engkau terus hadir menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, di rumah sakit, di hospital, dimanapun mereka sedang mendapatkan rawatan saat ini. Mari Engkau campur tangan, Engkau menyentuh setiap bagian tubuh yang sedang sakit ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka dapat merasakan dan menikmati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kekurangan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau campur tangan. Pada saat setiap pintu-pintu tertutup, kami percaya pintu Tuhan sentiasa terbuka buat setiap kami. Saat kami mengandalkan dan percaya kepada Engkau, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, biar ianya menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kami. Hidup kami menjadi berkat, nama Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Demikian ibadah kita untuk sesi yang pertama. Tuhan Yesus memberkati.